Izin singkat saja sebenarnya. Saya paham bahwa ini sebenarnya tantangan yang sangat besar dari segi bagaimana Bapak Kepala, PLT Kepala, melakukan upaya politis sebenarnya Pak. Karena ini bicara tentang keberpihakan negara. Saran saya Pak cuma satu. Narasi Bapak harus bisa diubah dari hanya persoalan standar produk ke persoalan safety. Ini tadi udah ada beberapa yang udah menyampaikan. Resiko yang negara hadapi jika persoalan standar ini tidak dianggap serius. Kita bicara safety itu keselamatan publik. Kalau ada produk yang tidak sesuai dengan standar dan digunakan, maka resikonya ABC. Itu agak harus nakut-nakutin dikit, Pak. Karena memang resikonya kan ada. Itu kenapa kemarin itu kan menteri-menteri ada yang sidak lah ngelihat ada apa yang thrifting itu yang import barang bekas dan seterusnya. Itu kan resikonya ada. Kan begitu. Sehingga Bapak di sini harus bisa convince. Kalau misalkan pimpinan itu belum paham BSN ini pentingnya apa. Oleh sebab itu anggarannya harus reflecting. Mencerminkan keberpihakan negara kepada produk-produk lokal. Jadi kita bicara keselamatan publik, keadilan pasar, dan daya saing bangsa. Itu Pak, saya cuma satu itu aja. Tolong narasinya, ini saya bukan bermaksud menggurui Pak, tapi gemes. Sama seperti yang lain. Jadi mohonlah Bapak itu sudah PLT Kepala Badan. Dan ini badan nasional. Bapak harus punya kekuatan politis untuk bisa menyampaikan. Kalau kita dari legislasi kan kita bagian legislasinya Pak. Mengawasi aturannya udah berjalan atau belum. Anggarannya sesuai atau belum. Tapi kalau kitanya berjuang tapi di eksekutifnya. Termasuk dari Kementerian Keuangan, Presiden dan seterusnya itu tidak dikonvince, tidak dipastikan, dijamin oleh Bapak bahwa BSN ini penting. Mereka nggak akan merubah stance mereka. Jadi mari kita lakukan bagian kita masing-masing. Tolong sekali lagi narasi Bapak tolong diperkuat. Tidak hanya bicara tentang standar Pak. Ini bukan bicara laboratorium saja, tidak bicara teori dan praktikalnya, tapi dari konteks nasionalnya. Ini lama-lama saya kayak Bu Evita nih kalau lagi. Kan biasanya kayak gini Bu Evita ya. Menular ini, menular. Izin ya Bu, saya gunakan semangatnya Ibu. Jadi Pak, mohon untuk bisa memperjuangkan ini bukan hanya persoalan standar tapi tiga hal. Keselamatan publik, keadilan pasar, dan daya saing bangsa. Sehingga kalau kita bicara penguatan kebijakan dan anggaran yang harus mencerminkan itu. Dan sampaikan kepada para pimpinan negara bahwa ini adalah bagian integral dari agenda pembangunan nasional. Kita nggak perlu kalau kita membanding-bandingkan, ya EU dan Singapura itu tidak, bahkan EU tuh nol loh SNI-nya Bapak Ibu. Misalnya national apa standarnya mereka tuh nggak ada. Tapi memang mereka ada beda. Compliance dan IN kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan China, standarnya 2000 plus. Nah, jadi ini yang harus mohon pada saat Bapak nanti ada rapat kabinet lah, rapat apalah yang Bapak bisa menyampaikan, kalau perlu langsung ke Menko dulu juga agar ada ally rekan yang bisa Bapak ajak untuk memperjuangkan nasibnya BSN ini dan nasibnya pasar nasional kita.
Ini Bapak harus belajar dikit politiknya nih. Karena anggaran itu politis, Pak. Jadi kalau misalkan di sini rupiah murninya 0, ya pertanyaan kita, Bapak ngomongnya apa di rapat? Itu mungkin poin kedua. Bapak menyampaikan nggak kalau BSN ini penting, bukan cuma persoalan membuat standar, tapi membuat standar itu untuk apa? Itu disampaikan nggak gitu loh. Kok bisa sampai rupiah murninya 0? Gitu kan. Jadi di sini yang karena tadi saya sepakat dengan Pak Putra yang Pak Putra sampaikan. Jangan sampai Pak membuka celah bahwa mereka yang punya duit itu yang bisa menguasai SNI. Gitu. Jadi negara ini harus hadir. Kami siap mendukung Pak. Tapi Bapak yang harus pasang badan dulu. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu Sarah. Semangat. Bu Evita, lebih semangat lagi. Silakan.